tanya nih, saya kan sebagai pelaku peternak kecil nih. Di sini kan kendala saya yang paling besar itu di pengolahan kotoran dan lalat nih, Cak. Oke. Enaknya bagaimana nih cara mengatasinya? Lebih untuk mengurangi dan mengolah tadi kotoran tadi itu. Oke, ya. Nanti untuk masalah di peternakan, nanti kan ini ada beberapa solusi yang harus dilakukan. Satu, untuk masalah lalat ini harus kita berantas dulu. Wes gak ono ceritane. Ya, ini diberantas dulu minimal nanti lalat ini makin berkurang. Memang kita nggak bisa menjamin bahwa ini akan zero populasi, nggak mungkin dong. Ya. Kenapa? Karena tetangga kita juga punya ayam. Nah, minimal gitu. Jadi kita akan berantas dulu itu lalatnya 1 sampai 3 hari. Kita lihat perkembangannya. Setelah itu nanti kita akan membuat untuk manajemen di kotorannya. Jadi kotoran itu nanti kita tekan dengan cara apa? 1, kita tabur pakai bakteri tadi. Ya, kita ada beberapa bakteri. Nanti yang bisa kita aplikasikan lewat tabur ada, lewat minum ada. Jadi kotoran yang basah-basah itu nanti kita tekan. Yang basah kita taburin. Ben cepet garing. Setelah itu lewat minum. Minumnya ayam nanti kita masukkan enzim. Oke. Dengan memasukkan itu diharapkan kotoran yang keluar ini benar-benar ampas. Proteinnya benar-benar langsung tercerna ke tubuh ayam. Dan itu akan membuat lompatan di mana yang awalnya produksinya mungkin 80 atau 82%, ini akan lompat nih. Nah, saya pengennya seperti itu. Dan ini kita harus punya keyakinan bahwa ini pasti berhasil. Dan harus teman-teman, jadi hari ini kita ada di peternakannya Pak Sudres. Kita mau bantu mengatasi masalah. Ini problemnya ini kan produksinya menurun. Penyebabnya apa, Cak? Nah, produksinya menurun, makanya kita akan mencari ini kenapa nih kok produksi telur kok bisa menurun. Ya. Nah, nanti kita akan lihat makanannya ini mungkin akan kita rubah formulasinya. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah untuk lalatnya ini harus dikendalikan. Ini lalatnya banget ya. Ribuan. Oke. Kemudian kita juga akan membuat manajemen. Jadi manajemen masalah di kotoran. Jadi kotoran ini harus dikelola. Tujuannya apa? Untuk menekan yang namanya amonia. Yang baunya tajam banget. Betul. Jadi amoniaknya nanti ini kita tekan. Ini ada caranya. Ada proses-proses yang harus dijalani, ya kan? Nanti dengan harapan kalau amonia ini sudah tidak muncul, nanti lalat ini juga nggak akan datang. Jadi nanti caranya lalat ini harus kita berantas juga nih, harus kita kendalikan. Oke. Nanti dari faktor. Ada cara khusus ya, Cak, ya? Iya dong. Alatnya ini. Betul. Soalnya ini kalau nunggu apa ya? PKL apa tim-tim PPL dari pemerintah. Nah ini loh Mas. Ini kotoran ini kalau tidak di maintenance ini akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah itulah bau-bau itu yang harus kita tekan. Bagaimana kita tekan dengan tujuan nanti lalatnya nggak akan datang lagi. Kalau ini nggak di maintenance, nggak dirawat kotoran ini bisa menyebabkan lalatnya makin menggila gitu. Ya kan? Nah itu nanti kalau tidak dikendalikan akan mengganggu. Otomatis semuanya akan terganggu. Produksinya akan terganggu. Karyawan, orang di sekitarnya, di kampung-kampung sekitarnya ini jadi ya toh, rodok rewel-rewel. Jadi kita harus menyelesaikan masalah itu dan ini penting. Coba itu bongkar. Nanti bakterinya mana bakterinya? Ambil bakteri Nuk. Nah, ini nanti ditebar dulu. Bakteri ini nah itu Mas Wisnu ini baru tak suruh ngambil tuh. Mana tuh? Nah ini coba lihat. Ini cuma 1 kilo Mas. Jadi kalau 1 kilo ini kita tebarkan dalam 1 ton pupuk, ini sangat sulit pengaplikasiannya. Makanya biar agak mudah kita campur aja sama dolomit. Nanti 2 karung dolomit ini kita campurkan dalam 1 kilo. Bongkar aja di situ.
nanti diaduk ulang. Mau dibongkar di mana? Di sini apa di sana, Nuk? Sini. Ini sini. Ya wes, bongkar sini aja. Ini. Nah, ini tuangkan aja di sini. Nah. Tuang. Semuanya? Iya, semuanya tuang, pelan-pelan, pelan-pelan. Dituang dulu. Nah, terus satunya. Ini alatnya. Bentar, no, bentar. Nah, udah masukkan bakterinya. Ini bakteri yang kita gunakan ini probiotik juga. Tapi ini konsepnya beda. Karena pemakaiannya sangat irit, jadi susah dalam pengaplikasian. Nah, biar agak mudah untuk diaplikasi, kita campur dulu sama dolomit. Biar nanti lebih merata. Ini no, aduk no. Wah, bleduk ini Mas, rada mundur saya ini. Iya jelas. Aduk yang rata. Nah, ini ada beberapa bakteri sebenarnya. Coba keluarkan, itu ada 3 jenis kalau nggak salah nih tadi. Nah, ini coba nih. Nah, ini jangan lihat tulisannya, ini soalnya ini kalengnya ini bekas ini. Ini apa ini? Oh, ini fit. Oke, ini apa ini? Ini flashnya. Nah, ini maksud saya. Ini salah satu bakteri yang cair dan dia ini termasuk bakteri fotosintetik. Jadi cara pengaplikasiannya ini harus dijemur dulu. Kalau nggak kena panas matahari nggak bisa nih. Jadi kita jemur dulu, nanti kira-kira 1/4 jam atau sekitar 15 menit itu baru kita campur sama air. Ya, dan ini irit sekali. Irit sekali. Cuman paling 5 cc per liter. Baru kita semprotkan ke kotoran-kotoran. Tujuannya apa? Biar kotoran yang basah itu cepat kering. Dan akan menekan itu yang namanya, ini kan termasuk menghilangkan bau. Jadi dalam 1/4 jam juga nanti amonia itu akan hilang. Ini bakteri hebat ini dan ini sakti Mas. Jarang nih orang punya seperti ini ya. Jadi yang kita buat ini termasuk yang sadis. Iya kan? Justru kalau pada umumnya bakteri kena matahari mati, ini enggak. Ini makin sakti dia, makin kena panas makin sakti. Makanya ini bakteri karena kerja bakterinya bekerja dengan fotosintetik. Itu. Ada lagi yang satu lagi ini apa ini? Oh, ini untuk mengurai pupuk. Nah, nanti ini Dex ya. Nah, ini Dex. Jadi kita gunakan nanti pada saat pengolahan pupuk kandangnya. Jadi pupuk kandang kita keluarkan, nanti kita taburin sama dolomit. Habis itu kita spray lagi pakai yang Dex. Nanti dalam 2 minggu pupuk siap diaplikasi. Kemudian kalau yang ini apa ini? Oh, ini yang fit ya. Nah, fit ini sama, dia bekerja cuman dia sistemik. Nanti aplikasinya gimana? Aplikasinya nanti kita minumkan pada ayam. Kita pakai minumnya ayam. Nanti kotoran yang dikeluarkan dari ayam satu tidak akan berbau lagi, otomatis si lalat nggak akan datang. Yang kedua akan meningkatkan produksi karena ini isinya enzim yang akan membantu pencernakan si ayam. Oke, udah udah sampai mana itu? Masukkan ke ember nanti kita sebarkan. Tolong ini nanti disebarkan ke pupuk, terutama yang basah-basah itu. Oke, ini dibantu Maruf. Nanti satu-satu dulu. Kita ada tahapan dong. Jangan dilompat-lompat nanti orang makin bingung. Dah cukup. Sip. Nggak usah. Itu aja cukup. Udah, ayo. Tabur ya Mas ya. Ya, siap. Kasih yang basah-basah itu Nah.
Oke, terus nanti dibuat merata. Mana Maruf? Maruf sini Rob. Rob, ambil yang satunya embernya itu, taburin yang sebelah sana. Ini bau amoniaknya berasa banget. Ini yang mengundang lalat itu kayak gini nih. Ini luar biasa. Kita mencoba ini. Semoga apa yang kita lakukan ini akan membawa perubahan yang baik. Ya, nggak usah pakai tunggu lama-lama. Wong ini ada ilmunya dan kita tahu ini, pengetahuannya kita punya. Mencoba meminimalisir dari hama lalat dengan melakukan penyemprotan sesuai takaran tadi sudah diberikan oleh Canjos. Kita lihat apakah lalat ini akan menurun populasinya. Ini sedang dilakukan penyemprotan. Nah, ini salah satu cara juga. Jadi kemarin kita pakai formula yang lama. Berapa Mas kemarin? 13 ya? 13. Nah, 13,6%. 13,6%. Nah, kalau dengan protein 13,6% itu produksi nggak bisa tinggi. Betul. Ya kan? Ini kita mencoba langkah yang pertama. Ini kita naikkan dulu formulasinya. Kita rubah komposisinya. Nanti kita rubah menjadi berapa ini? Ini pakai yang apa ini? Oh, yang KLK ya? Yang KLK sama LK1. Oke. Nah, nanti ini kita mencoba kita naikkan sampai 16, rencana berapa? 16,5 ya. Nah, nanti kan kita coba untuk 16,5% proteinnya. Nanti diharapkan dalam 3 hari ke depan produksi akan naik. Setelah produksi mau naik, nanti feed intake, jadi jatah pakannya kita naikkan mulai 2 gram per hari. Kita naikkan terus. Semakin dia nanti nelurnya bagus lagi, kita naikkan lagi. Sampai kira-kira batasnya ya 120, 125 wis mentok aja dukur-dukur mana. 120 gram per ekornya. Tapi kalau dia nanti ternyata penambahannya nggak bisa signifikan, justru kita stop dulu di situ, jangan ditambah lagi. Nah, nanti kalau perkembangannya mulai menurun lagi, baru kita buat fermentasi. Jadi konsepnya makanan ini harus dalam kondisi matang. Cuman matang itu gak digodok, ora didang, tapi lewat cara fermentasi itu tadi. Harus lewat bakteri. Hanya bakteri yang bisa bekerja dengan cara itu. Makanan ini harus jadi murah. Murah itu kan pertimbangannya kan dengan perbandingan hasil produksi. Nah, itu baru orang bisa mengatakan murah. Bukan berarti membuat makanan yang dengan bahan sak-sae terus iso murah, belum tentu. Ya, karena dengan protein yang rendah, konsumsi itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai protein yang agak naik. Dengan protein yang agak tinggi, konsumsinya pasti agak berkurang. Pasti dong. Panganan lu enak, cepet warek. Itu yang akan mempengaruhi produksi.